Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini, setelah tadi diberi karunia bisa sholat maghrib berjamaah, kita melanjutkan wa innama nahnu mustahzi'una bil mu'minina bi'idharina lahum. Nanti ayat disebutkan innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya hanya memperolok orang-orang yang beriman. Sesungguhnya kami hanya memperolok orang-orang yang beriman. Ditafsirkan wa innama nahnu mustahzi'una bil mu'minina bi'idharina lahum. Kami nampakkan seolah-olah kami beriman itu supaya itu tujuan utamanya untuk ngolok-ngolok mereka saja, bermain-main saja, bukan serius. Anna ala tariqatihim, seolah-olah kami ini sepemahaman, satu kelompok. Fahadhihi haluhumul batinah wal zahirah. Inilah kondisi orang-orang munafik secara batin dan secara lahir. La yahiqul makru sayyi illa bi ahli. Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, sesungguhnya tipu daya orang-orang yang munafik, ya, tipu daya orang-orang munafik, tipu daya yang buruk itu tidaklah kembali efek sampingnya, keburukannya kecuali kepada pelakunya. Dan ini pembahasan yang pertama yang beliau angkat, kondisi orang munafik secara batin dan secara lahir. Di dalam ayat digambarkan kondisi secara lahirnya, mereka seolah-olah bersama orang beriman. Namun secara batinnya mereka hakikatnya bersama orang-orang kafir. Dan ikhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, kembali kita mengingatkan para sahabat itu sangat khawatir kepada diri mereka tertimpa penyakit kemunafikan. Para sahabat sangat khawatir karena kadar kemunafikan itu bertingkat-tingkat. Ada yang sampai tingkat kekufuran, menjadikan pemilik kemunafikan itu keluar dari Islam. Ada yang sampai sebatas dosa besar saja. Dan ada yang dia tersifati dengan sifat kemunafikan itu pada dirinya. Dan ini bisa digambarkan sederhana. Misalkan ada pada diri seseorang, secara lahiriah dia tampakkan dirinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia bersendirian, maksiat dan berbagai macam keburukan dia lakukan. Dan ini perlu kita khawatirkan apabila itu ada pada diri kita. Itu adalah sebagian kecil dari tanda kemunafikan masih bersarang pada diri seseorang tersebut. Apabila bersama orang-orang beriman semangat menjalankan ketaatan, namun di hati masih ada keinginan berbuat kemaksiatan. Lalu ketika bersama orang-orang pelaku maksiat, nimbrung dan bersama-sama mereka melakukan kemaksiatan. Ini juga bagian dari tanda-tanda kemunafikan. Kalau ada pada diri seseorang, perlulah dia mengkhawatirkan dirinya ada sifat kemunafikan pada dirinya. Ketika kita mengetahui kondisi orang munafik secara batin dan secara lahir, di situ kita mengkaji apakah ada sifat-sifat tersebut pada diri kita untuk kita jauhi. Kemudian, kalau sampai level hanya sebatas kepentingan dunia, dan kita pada pertemuan yang lalu telah menyebutkan pandangan orang munafik terhadap kehidupan ini, terhadap syariat ini secara umum hanya untuk kepentingan dunia saja. Mereka menjalankan ibadah sholat,
menjalankan ibadah-ibadah lainnya yang bersama-sama dilakukan itu sebatas untuk menunjukkan nih identitas kami sama dengan kalian, sama-sama beriman. Tetapi secara lahirnya mereka tidaklah melakukan hal tersebut kecuali untuk kepentingan dunia saja. Nah, kalau kita menunjukkan keislaman kita, ketungutan beribadah kita, kemudian kelemah lembutan dan lain sebagainya hanya untuk kepentingan dunia saja, namun hakikatnya kita malas melakukan hal tersebut. Tapi karena kepentingan dunia, terpaksalah kita melakukannya. Terpaksalah kita berpakaian dengan pakaian yang menunjukkan bagaimana umumnya orang-orang yang memahami sunnah-sunnah Nabi SAW. Terpaksa kita berpenampilan sebagaimana umumnya orang-orang yang memahami sunnah Nabi SAW. Karena rekanan kerja, karena orang tempat bekerja kita atau yang semisalnya itu seperti itu penampilannya. Jadi perbuatan kita hanya kepentingan dunia saja. Ya, kepentingan dunia saja kita tampakkan itu. Tapi sejatinya di dalam diri kita wal'iyadzubillah itu kalau sekiranya pimpinannya, kalau sekiranya bos kerjanya adalah orang-orang yang pelaku maksiat, niscaya dia akan ikut. Nah, ini tanda bahwa kita perlu mengkhawatirkan pada diri kita kalau ada semacam itu, ada sifat kemunafikan. Kemudian hal lain yang diangkat oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala adalah istihza'ullah bil munafiqin fid dunya wal akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala ketika orang-orang munafik memperolok-olok orang beriman dengan perbuatan mereka, Allah subhanahu wa ta'ala balas olok-olokan mereka. Di dalam ayat ke-15 Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ada beberapa bentuk olok-olokan Allah terhadap orang munafik. Beliau mengatakan Qala ta'ala Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lalu beliau sebutkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 15, dan beliau katakan wa hadza jazaa'un lahum, dan ini adalah balasan bagi orang-orang munafik ala istihza'ihim bi'ibadihi, karena mereka telah memperolok hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Olok-olokan Allah terhadap orang munafik yang pertama, famin istihza'ihi bihim an zayyana lahum ma kanu fihi minasyaqa'i wal halatil khabithah. Di antara bentuk olok-olokan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang munafik adalah ketika Allah menghiasi kondisi mereka. Orang-orang munafik pada hakikatnya mereka menderita. Mereka berada pada kondisi yang buruk. Itu pada hakikatnya kata Allah kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Hakikatnya orang munafik dalam kondisi menderita dan dalam kondisi yang buruk, akan tetapi dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala seolah-olah itu kondisi yang terbaik. Ini yang pertama, olok-olokan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang munafik. Kemudian yang kedua, hatta dhannu annahum ma'al mu'minin lamma lam yusallitillahul mu'minina 'alaihim. Sampai-sampai orang munafik itu menduga mereka itu dianggap seperti orang yang beriman, karena orang-orang yang beriman tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Karena orang-orang beriman tidak menyadari dan tidak mampu untuk mengenal kondisi mereka. Jadi mereka orang-orang munafik, di antara bentuk olok-olokan Allah kepada mereka ketika mereka secara lahir memperlihatkan mereka beriman, mereka menduga, mereka mengira bahwasanya mereka berhasil gitu. Mereka berhasil ngakali orang-orang yang beriman. Nah, mereka menduga semacam itu. Padahal tidak. Di masa Rasulullah SAW, Allah beritakan kepada Rasulullah siapa-siapa saja orang-orang yang munafik. Bahkan selain yang dirahasiakan oleh Rasulullah dari orang-orang munafik itu, ada orang-orang munafik yang dikenal oleh para sahabat secara umum dia itu orang munafik. Tetapi karena Rasulullah SAW melarang para sahabat
membunuh orang-orang munafik tersebut karena dikhawatirkan nanti orang-orang akan menilai, oh ini Muhammad membunuh pengikutnya, ya, dikhawatirkan seperti itu. Akhirnya dibiarkan mereka hidup di tengah orang-orang yang beriman. Jadi di antara bentuknya adalah misalkan nih ada seseorang, dua orang yang berteman ini. Satu orang teman, dia tulus dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi materi, dia diharapkan oleh teman yang kedua ini. Pertemanan mereka ini, teman yang satu ini berteman dalam rangka untuk kepentingan materi saja. Dalam rangka untuk kepentingan materi saja. Akhirnya dia melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan seolah dia sepemahaman, sepemikiran, dan yang semisalnya. Sampai pada tingkatan dia mengira kawannya ini yang diharapkan materi ini nggak sadar, nggak tahu bahwasanya dia itu berpura-pura saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya kemungkinan besarnya dan kebanyakan kondisinya faham saja kondisinya dia seperti itu, berpura-pura saja. Dan ulun yakin pian punya pengalaman berkawan dengan orang yang menunjukkan dia taat beribadah, dia taat melaksanakan syariat Allah, bahkan sama seperti pian pemahamannya, tapi sejatinya pian paham bahwa dia ini hanya untuk kepentingan sesaat saja melakukan hal yang demikian itu. Dan itulah gambaran yang digambarkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, bentuk olok-olokan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang munafik. Kemudian kata Syekh Sa'di, wa min istihzaihi bihim yaumal qiyamah, dan di antara bentuk olok-olokan Allah Subhanahu wa taala kepada orang munafik pada hari kiamat kelak adalah ayyu'tiyahum ma'al mu'minina nuran zahira. Allah beri orang-orang munafik ini cahaya bersama orang-orang yang beriman. Fa idza masyal mu'minuna binurihim tufi'a nurul munafiqin. Apabila orang-orang beriman melangkah maju ke depan, maka padamlah cahaya orang-orang munafik. Wa baqau fil dhulumah ba'dan nuri mutahayyirin. Lalu mereka berada dalam kegelapan setelah tadinya mendapat cahaya dalam kondisi kebingungan. Fama a'zamal ya'as ba'da tam'i. Betapa besarnya penyesalan setelah tadinya berharap keselamatan. Jadi di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang munafik ini cahaya ketika mereka digabung bersama orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya agar mereka bisa menuju tempat yang memang harusnya dituju. Lalu ketika orang-orang beriman ini melangkah pergi, cahaya orang-orang munafik ini padam. Dan dalam kondisi semacam itulah mereka dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia mereka mengira aman karena orang-orang beriman tidak ambil tindakan apa-apa terhadap orang munafik. Ya, di dunia mereka menyangka aman posisinya karena orang-orang beriman tidak mengambil tindakan apa-apa terhadap orang munafik. Namun di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala diperolok. Diperolok bagaimana? Diperolok dengan cara ketika mereka di akhirat Allah gabung lagi sama orang beriman. Mereka menduga, oh berhasil nih, di dunia kemarin kami ngelabui orang-orang beriman supaya kami bisa hidup di tengah orang-orang beriman, aman harta benda kami. Kan zaman dahulu apabila kafir dia harus bayar upeti, ya kan, dia harus tunduk di bawah kaum muslimin. Karena dia nggak mau yang semacam itu, dia jadi orang munafik, menunjukkan keimanan, di belakang dia menunjukkan kekafiran hakikat sejatinya. Nah, di kota Madinah ketika Islam sudah berjaya, lahirlah orang-orang munafik karena dia tidak mau menerima Islam. Kalau dia tidak terima Islam dan menampakkan kekufuran, dia akan diperangi. Kalau nggak mau diperangi, dia harus bayar upeti. Karena dia nggak mau bayar upeti, dia tunjukkan kemunafikan. Dia bersikap dengan sikap kemunafikan. Dia tunjukkan dia seolah orang yang beriman, melaksanakan sholat dan yang semisalnya. Ini kondisi orang munafik zaman dahulu seperti itu. Nah, ketika dibiarkan di dunia, itu bentuk olok-olokannya di dunia, dan di akhirat pun demikian, diolok-olok juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia di akhirat dibangkitkan bersama orang-orang beriman, sekumpulan dengan orang-orang yang beriman.
Di tengah-tengah kegelapan Allah beri cahaya. Orang beriman dikasih cahaya, orang munafik juga dikasih cahaya. Nah, ketika orang beriman berjalan, melangkah pergi, disitulah Allah padamkan cahaya yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Dalam kondisi mereka kebingungan dan dalam kondisi mereka penuh dengan penyesalan. Lalu di Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan mereka akan mengucapkan suatu ucapan, yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum. Orang-orang munafik kelak di akhirat ketika orang-orang beriman pergi membawa cahaya yang mereka miliki yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu cahaya orang-orang munafik tadi itu mulai padam, mereka berteriak kepada orang-orang yang beriman, alam nakum ma'akum, bukankah kami dulu di dunia bareng sama kalian? Itu kan kondisinya di dunia bareng sama orang-orang beriman. Orang-orang beriman gak ambil tindakan apa-apa kepada orang munafik. Alam nakum ma'akum, bukankah kami dulu di dunia bersama dengan kalian? Qalu bala, orang-orang beriman menjawab, iya betul, di dunia kemarin kita bareng. Walakinnakum fatantum anfusakum, akan tetapi kalian wahai orang-orang munafik telah melakukan tipu daya sendiri kepada diri kalian. Fatantum anfusakum, kalian fitnah diri kalian sendiri, kalian celakai diri kalian sendiri, maksudnya seperti itu. Wa tarabbastum, dan kalian menunggu-nunggu nih, kalau orang beriman masih berposisi di atas, ya masih dalam kemunafikan lah. Tapi kalau nanti kalah orang beriman, dia bahagia, dia tunjukkan kekufuran sejatinya. Nah, itulah yang tarabbus tadi. Dia menunggu-nunggu, kapan nih kalah orang-orang beriman nih. Orang munafik semacam itu. Wartabtum, dan sejatinya kalian dalam keadaan ragu-ragu. Ragu antara beriman atau bertahan di dalam kekufuran. Nah, itulah akibatnya ketika orang beriman pergi dengan cahaya mereka, Allah padamkan cahaya orang-orang munafik sampai akhirnya mereka berteriak, yunadunahum, mereka berteriak nyaring kepada orang-orang beriman di akhirat kelak karena mereka kehabisan cahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan orang-orang munafik itu dalam kondisi sesat dan semakin sesat. Wa yamudduhum fi tughyanihim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan pada kesesatan mereka, pada kekufuran mereka, ya'mahun, dan dalam kondisi itu mereka dalam keadaan kebingungan. Jadi hadirin ikhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, ciri khas orang munafik itu mudah diombang-ambing pemahamannya, mudah dibawa ke sana kemari pemikirannya. Beda dengan orang yang beriman, mereka faham bagaimana harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka faham bagaimana harusnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kondisinya, sesulit apapun kondisi yang dia hadapi, dia tetap sama sebagaimana kondisi dia dalam keadaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelapangan rezeki. Dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tetap tunduk dan patuh terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun dalam kondisi yang paling sulit. Itu orang beriman. Beda dengan orang-orang yang kurang keimanannya atau orang-orang munafik. Mereka semakin lama semakin sesat dan semakin menjadi-jadi kelakuannya. Itu orang munafik. Kalau kita timbang perbuatan seseorang, perbuatan seseorang dengan syariat ini, dosa yang dia lakukan semakin lama semakin bertambah, tidak lain tidak bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahkan pada diri mereka kemaksiatan, tambahkan pada diri mereka kekufuran, dan mereka semakin bingung dalam menjalani kehidupan. Walaupun secara kasat mata seolah-olah itu sudah paling paten lah cara hidupnya, paling baguslah sudah prinsip hidupnya, padahal hakikatnya mereka dalam keadaan kebingungan. Orang beriman faham menjalani kehidupan itu bagaimana, prioritas utama dalam kehidupan sehari-harinya bagaimana. Sederhana kehidupan orang-orang beriman itu, dan mereka sangat menikmatinya. Gambaran sederhananya ketika kita habis sholat subuh kan kita baca doa,
Allahumma inna doa minta 3 hal. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Sederhana apa yang dicari oleh orang-orang beriman setiap harinya. Minta ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sederhana, enggak banyak. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau urusan kepentingan dunia, rezeki dunia yang sifatnya materi, harta itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disabdakan secara khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya anak Adam itu, kata Rasulullah, lan tamuta, tidak akan meninggal, hadis riwayat oleh Imam Muslim, hatta yastawfiya rizqaha. Ya, an nafsa lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Sesungguhnya setiap jiwa yang ada pada diri kita tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia menghabiskan rizkinya yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ajmilu fit talab, dan baik-baiklah, bermain cantiklah dalam mencari rizki dunia. Dengan bermain cantik dapat pahala. Tinggal pilih saja. Bermain yang bagus untuk mengais rizki dapat pahala. Dengan cara yang curang nyari rizki dapatnya segitu juga, memang sudah sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tapi dapat dosa. Fa'ajmilu fit talab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagus-bagus saja cari rizki supaya dapat pahala. Dapat rizki, dapat pahala. Rizkinya ya seperti itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya enggak berkurang, enggak bertambah, karena sudah ditetapkan berapa? 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kata Allah maqadir al-khalaiq 50 alfasana qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfasana. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir-takdir seluruh makhluk sebelum penciptaan langit dan bumi seukuran 50.000 tahun. Artinya sudah tertulis, sudah tinggal kita mencarinya, mendapatkannya dengan cara yang baik. Di antara bentuk cara baik mencari rezeki adalah banyak berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dipraktikkan oleh para salafun saleh. Mungkin pian sering mendengar bagaimana para salafus saleh itu ketika mereka ditimpa musibah terkecil, ya, putus tali sendal, kehabisan bahan dapur, mereka minta dulu sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian baru mereka cari. Minta dulu sama Allah Subhanahu wa taala baru mereka cari. Dapat pahala. Bisa saja orang tuh nggak minta sama Allah Subhanahu wa taala, dia nyari dapat. Bisa saja. Tapi karena dia ingin melakukan jamalu fit talab, cantik dalam bermain mencari rizkinya, dia manfaatkan kesempatan. Oh, ini saya kekurangan ini. Minta dulu sama Allah Subhanahu wa taala, saya bekerja dapat pahala dia. Ketika dia mendapatkan rezeki itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahannya. Ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahannya. Kemudian hal lainnya yang dibawakan oleh Syekh rahimahullahu taala adalah pada ayat ke-16 itu permisalan orang munafik. Kata beliau, "Tsumma qala ta'ala kashifan an haqiqati ahwalihim." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman membongkar hakikat orang-orang munafik. Di ayat 16 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Kata Syekh rahimahullahu taala, ulaika, mereka itu maksudnya adalah al-munafiqun al-mausufuna bitilkas sifat, orang-orang munafik yang diberikan sifat dengan sifat yang disebutkan dalam ayat 16. Sifat mereka apa? Dengan uang. Uangnya itu adalah petunjuk. Ay raghibu fid dhalalah, yaitu mereka lebih mencintai kesesatan seperti raghbatal mushtari bisil'ah, kesukaan atau kesenangan yang dimiliki oleh pembeli terhadap barang yang dia beli. Silahkan adzan terlebih dahulu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Sebelum kita membahas tentang permisalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap orang-orang munafik, di mana mereka dibahasakan oleh Allah Subhanahu wa taala membeli kesesatan dan membayar kesesatan tersebut dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala tepatnya di ayat 15 mengatakan Allahu yastahzi'u bihim. Allah mengolok-olok orang munafik. Mengolok-olok ini kan kalau dikonotasikan negatif ya, mengolok-olok gitu. Fulan suka mengejek orang gitu. Kan negatif ini. Jadi ulun rasa penting untuk mengingat tentang pembahasan sifat yang boleh disifati dengannya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, murid dari Syekh As-Sa'di yang tafsirnya kita baca, beliau menyebutkan as-sifat allati yusafu biha dzatu arba'atu aqsam. Sifat yang disifati dengannya zat sesuatu itu ada 4 macam. Dari 4 macam ini ada yang boleh disifati dengannya Allah Tabaraka wa Ta'ala lalu diberi nama dengan sifat itu. Ada yang hanya boleh disifati dengannya Allah Tabaraka wa Ta'ala lalu tidak boleh dikasih nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat itu. Ada yang tidak boleh sama sekali disifati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat itu. Dan ada yang harus ditambah beberapa kata. Ya. Tambah beberapa kata. Yang pertama ya, sifat yang dia sepenuhnya sempurna, namun terkadang ada sisi negatifnya.
Sifat yang dia sepenuhnya secara umum, sifat ini sifat yang sempurna. Namun terkadang ada sisi negatifnya. Contohnya berbicara. Berbicara dan berkehendak ini adalah sesuatu yang dia secara umum menunjukkan kesempurnaan pada manusia secara umum. Kalau manusia itu bisa berbicara, bisa berkehendak, artinya manusia itu normal, ya kan? Kalau manusia itu tidak bisa berbicara, tidak bisa berkehendak, berarti ada kekurangan pada diri manusia tersebut. Namun dikarenakan berbicara dan berkehendak ini kadang ada sisi negatifnya. Berbicara kadang berbicara yang tidak baik, berkehendak kadang kehendaknya yang tidak baik. Lalu secara aturannya, secara kaidahnya, berbicara dan berkehendak itu boleh disifati dengannya Allah Subhanahu wa taala. Namun dari berbicara dan berkehendak ini gak ada yang ditetapkan darinya nama Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini, Ar-Rahman terjemahan kita secara umum ya, Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Ini terjemahan kita secara umum. Tidak ada sedikit pun sisi negatifnya dari sifat ini, sehingga Allah disifati pengasih, disifati penyayang. Dan karena tidak ada sisi negatifnya, Allah juga bernama dengan nama pengasih, nama penyayang, seperti itu. Tidak dinamai Allah dengan yang maha berbicara atau yang maha menginginkan sesuatu, tetapi sebatas disifati dengan Allah mutakallim, disifati Allah murid, artinya menginginkan sesuatu. Jadi ada sifat yang hanya sebatas disifati dengannya Allah Tabaraka wa Ta'ala, namun tidak diambil dari sifat itu nama untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada kaidah juga secara umum tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh nama Allah mengandung sifat. Seluruh nama Allah mengandung sifat. Kalau nama Allah itu sifatnya apa? Allah. Sifat yang terkandung di dalam lafaz Allah ini apa? Sifat yang terkandung di dalam lafaz Allah ini adalah dia memiliki sifat ketuhanan, dzul uluhiyah. Ini satu. Kemudian sifat berikutnya, dia yang berhak untuk diibadahi. Yang kedua, di antara makna dari lafaz Allah. Nama Allah yang berikutnya adalah Rabb. Apa? Rabb. Apa artinya Rabb? Yang maha Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang apa? Rabbul Alamin, yang mengatur alam semesta. Rabbul Alamin, yang mengatur alam semesta. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur segala sesuatu. Karena dalam pandangan syariat Rabb ini tidak ada sisi negatifnya, maka dinamai dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah punya sifat mengatur segala sesuatu, lalu dinamai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Rabb yang maha mengatur. Seperti itu. Kemudian Maliki Yaumiddin. Malik itu adalah salah satu dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa Malik? Yang maha menguasai. Sifatnya Allah menguasai. Apa saja yang ada di alam semesta ini dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini tidak ada unsur negatifnya, maka dinamai dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada sifat ya, ada sifat yang dia dominan sisi positifnya, tapi ada unsur negatifnya. Dia itu disifati dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tidak diambil dari sifat itu sebuah nama untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian
Bagian berikutnya, ada sifat yang dia sempurna, secara mutlak sempurna sifat ini, dan tidak ada sedikit pun unsur negatifnya. Ini bagian yang kedua. Dengannya Allah disifati, dengannya juga Allah diberi nama. Kemudian ada sifat yang secara mutlak, ya, secara mutlak itu adalah sesuatu yang kurang, seperti lemah, kemudian apa lagi, cacat, ya, yang menunjukkan cacat itu a'war, misalkan buta sebelah mata, pincang. Ini kan sifat-sifat yang secara mutlak kurang, menunjukkan sesuatu yang kurang. Maka tidak boleh Allah disifati dengan sifat itu, tidak boleh juga dari sifat itu diambil nama. Nah, yang terakhir itu ada yang dia secara mutlak bukanlah sesuatu yang sempurna, namun dari satu sisi dia bisa bisa dikatakan mengandung kesempurnaan, seperti al-khida. Al-khida ini artinya menipu daya, sama dengan al-makru, menipu daya, sama dengan istihza, memperolok, ya. Al-khida, al-makar, al-istihza, al-kaid. Ini al-khida, al-makar dan al-kaid ini sama maknanya, melakukan tipu daya. Al-istihza ini memperolok. Dia secara lepas, secara mutlak tidak dikatakan sempurna, suatu sifat yang sempurna, namun tidak juga dikatakan secara mutlak dia adalah sesuatu yang negatif. Karena kalau ada orang yang menipu dibalas ditipu, ada orang yang sedang memperdaya dibalas memperdaya, itu artinya sempurna, mampu melakukan apa? Balasan. Makanya di dalam ayat ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang munafik melakukan olok-olok terhadap orang yang beriman, Allah balas di ayat 15-nya, Allahu yastahzi'u bihim. Allah balas orang-orang munafik dengan memperolok mereka di dunia dan memperolok mereka juga di akhirat. Jadi totalnya ada 4. Ada yang sempurna secara mutlak, ada sebuah sifat yang sempurna secara mutlak, darinya diambil nama untuk Allah, darinya juga diambil sifat untuk Allah. Ada yang dia didominasi oleh kesempurnaan, namun ada sisi kurangnya, maka diambil darinya untuk sifat Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak diambil nama. Ada yang dia kurang secara mutlak, seperti lemah, cacat, pincang, buta sebelah matanya. Ini tidak diambil untuk sifat Allah, tidak juga diambil untuk nama Allah sama sekali. Dan ada yang dia menunjukkan kekurangan, namun tidak juga sepenuhnya kekurangan pada sisi lainnya, seperti membalas tipu daya, membalas olok-olokan dan yang semisalnya. Maka dari situ diambil satu sifat, namun ada catatan. Ketika ada yang memperdaya, dibalaslah tipu daya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam ayat tadi, orang-orang munafik melakukan olok-olokan terhadap orang beriman, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperolok orang-orang munafik itu di dunia dan di akhirat. Jadi ada sifat yang tidak boleh dipisah. Allah melakukan olok-olok karena ada yang mengolok-olok orang yang beriman. Allah melakukan tipu daya, ya. Akidu kaida, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan melakukan tipu daya. Tunggu sebentar, amhilhum ruwaida, tunggu sebentar, nanti aku akan balas tipu daya mereka. Karena orang-orang kafir ingin melakukan tipu daya terhadap orang beriman, Allah balas mereka dengan tipu daya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada pelajaran bagi kita semua sebagai hamba yang beriman, apa saja siasat tipu daya orang-orang munafik, ya kita berusaha untuk menghindarinya, kita berusaha untuk sebisa kita melawannya. Namun catatannya, dalam proses menghindari, dalam proses melawan, dalam proses mengimbangi, tetap tunduk dan patuh terhadap syariat Allah, dipastikan menang. Tetap tunduk dan patuh terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, dipastikan menang. Mereka jual, kita beli, tapi kita belinya
dengan aturan yang ada, sesuai dengan aturan yang diberikan oleh pemerintah, selama itu tidak ada unsur kemaksiatannya, dan tetap tunduk dan patuh terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala secara umum. Mereka jual, kita beli, pasti dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidahnya. Dimanapun kita berada, berperan sebagai tetangga, berperan sebagai DKM masjid, berperan sebagai apa saja kita. Kalau ada orang yang hendak melakukan tipu daya terhadap kita, dia jual, kita beli. Tapi cara membelinya adalah sesuai dengan aturan yang ada, selama tidak ada unsur maksiatnya. Kemudian kita jalani jual beli tadi, proses jual beli tadi dengan tunduk dan patuh terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, dipastikan menang, dipastikan menang. Bukan sekarang, besok, bukan besok, nanti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah di akhirat kelak. Imam Ahmad bin Hanbal sebagai sebuah pelajarannya, imam besar, 3 periode kerajaan, beliau dalam kondisi dipenjara, disiksa oleh pemerintahan di saat itu yang mendakwahkan keyakinan Mu'tazilah. Imam Ahmad bin Hanbal mempertahankan keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi bukan berarti mereka jual, kita beli, lalu spontan dalam pekan-pekan ini atau dalam bulan-bulan ini menang. Enggak. Kemenangan itu kadang bukan kita yang mencicipinya, tapi anak cucu kita yang mencicipinya. Namun pasti kemenangan itu dirasakan oleh kita di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini janji yang pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang membalas tipu daya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kita. Kita hanya menjalani yang sesuai dengan aturan, kita tunduk dan patuh tetap di bawah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan bersedih hati, apapun kondisinya tetap kita jalani. Namun pasti kemenangan ada di pihak hamba-hamba Allah yang taat dan patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pastikan bahwa musuh ketika mereka ingin melakukan tipu daya tidak jauh dari kedustaan, tidak jauh dari penipuan, tidak jauh dari fitnah, tidak jauh dari hal-hal tersebut. Dan hal yang semacam itulah yang menjadikan kita menang. Kalau kita balas kebohongan dengan kebohongan, fitnah dengan fitnah, tidak akan berhasil kita, karena tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sedikit, kita kembali ke pembahasan yang disebutkan oleh Syekh. Orang-orang munafik itu membeli kesesatan, harganya adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu permisalan orang-orang munafik. Dan di dunia saja kita lihat kondisinya ya. Kita kalau berjual beli, kita beli barang murahan, kita bayar dengan mahal, itu adalah suatu kerugian. Ini orang munafik, jelas-jelas itu kesesatan, dia beli dengan meninggalkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dibahasakan dengan kerugian yang sangat nyata ya. Fama rabihat tijaratuhum. Tidak ada keberuntungan sama sekali di dalam jual beli yang mereka lakukan. Tidak ada keberuntungan sama sekali dalam jual beli yang mereka lakukan. Nah, kita ikhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan jual beli dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu, diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, diberi oleh Allah Subhanahu waktu, kesehatan, materi, itu kita pakai untuk ibadah. Artinya kita berjual beli dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang dituntunkan oleh syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sebaliknya, Allah beri waktu, kesehatan, materi, itu malah kita pakai untuk bermaksiat, sama dengan tindakan orang munafik ini. Mereka beli sesuatu yang sangat hina dan mencampakkannya atau membelinya dengan hidayah yang sedang ada di hadapan mereka. Membeli barang yang murah, bahkan tidak layak dibeli, dengan uang yang banyak. Kita sebaliknya
dipastikan untung. Waktu, kesehatan, materi yang ngasih itu Allah Subhanahu wa taala. Lalu oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan kalian beli dengannya nikmat beribadah dan nikmat nanti surga Allah di akhirat. Itu jual beli yang kita lakukan sehari-hari. Dan setiap detik nafas kita itu jual beli yang kita lakukan. Coba pian pilih, setiap tarikan nafas, keluar nafas, pilih berzikir atau pilih santai plong, nggak ada apa-apa gitu. Itu kan jual beli namanya. Kita jual beli waktu yang tarikan nafas kita dengan berzikir atau tidak. Kalau kita memilih berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, dibalas perniagaan yang menguntungkan kita. Tapi kalau isinya selain daripada itu, itulah kerugian yang nyata. Dan itu ada bentuk sifat atau tindakan dari orang munafik. Orang munafik mereka di permisalan ini membeli kesesatan dengan menjampakkan hidayah yang sudah ada di hadapan mereka. Kiranya ini yang bisa ulun sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.